Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Taib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Sahrul Hardiansyah dengan NIM 2013600028 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, insya Allah dalam kesempatan ini di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Aang Saifumillah selaku dosen pengampu mata kuliah Lajah Arabiyah. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih Lajah Dialek Arabiyah itu. Baik, sebelum membahas lebih dalam lagi tentang Lajah Dialek Arabiyah, di sini saya sedikit akan memaparkan latar belakang daripada bahasa Arab sendiri. Dari bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling tertua di dunia. Bahkan dari dulu sampai sekarang bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh banyak-banyak negara. Nah, di dalam bahasa Arab ini itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bahasa Arab Fusha, dan yang kedua bahasa Arab Amiyah. Nah, bahasa Arab Fusha yaitu bahasa Arab, bahasa yang resmi yang digunakan oleh orang-orang Arab di forum-forum resmi seperti forum persidangan, forum rapat-rapat kerja negara, dan forum-forum politik dan sebagainya. Sedangkan bahasa Arab Amiyah ini adalah bahasa Arab yang digunakan, bahasa Arab non resmi, kebalikan dari bahasa Arab Fusha yang digunakan oleh kalangan-kalangan ataupun suku-suku yang banyak terdapat di daerah Arab atau di daerah Arab. Bisa disebut Arab pasar. Nah, itu sedikit latar belakang tentang bahasa Arab. Sekarang melanjut kepada pembahasan inti, yaitu Lajah Dialek Arabiyah. Baik, yang pertama tentang pengertian. Daripada pengertian Lajah Dialek Arab ini, sebagian pakar mengatakan bahwasannya Lajah Dialek ini adalah diartikan ragam bahasa yang disukai setiap individu. Nah, jadi pada zaman dulu di kalangan Arab khususnya terdapat banyak-banyak suku ataupun kabilah-kabilah yang menggunakan dialeknya masing-masing, dialek Arabnya masing-masing yang disukainya. Nah, tetapi pada saat itu banyaknya dialek-dialek Arab, dialek-dialek lajah yang digunakan oleh setiap kabilah-kabilah, namun dimenangkan dengan satu kabilah, yaitu kabilah kaum Quraisy sampai saat ini. Nah, nanti kedepannya saya akan membahas kenapa sih kaum Quraisy ini bisa mendapatkan atau memenangkan lajah dialek ini. Selanjutnya yaitu kemunculan daripada lajah dialek Arabiyah ini. Kemunculannya dikatakan oleh seseorang pakar, yaitu yang bernama Khan Wapi, bahwasannya setiap bahasa yang telah keluar dan muncul dan tersebar kepada seluruh penjuru bahkan dunia, itu sangat minim dari terjaga keaslian bahasa itu tersendiri. Karena apa? Karena setiap kabilah-kabilah, setiap suku-suku itu sangat beda menggunakan lajah dialeknya masing-masing. Seperti di negara Mesir membahas ataupun menyebutkan telepon itu berbunyi telepon.
Sedangkan di negara Teluk Maroko itu menyebutkannya Hatib. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya, sebab perbedaan ataupun aspek-aspek perbedaan dialek Raja Arabia ini. Di dalam ragam banyaknya bahasa dialek Arabia ini dari dulu sampai sekarang, lahjah ini pasti ada perbedaan-perbedaan setiap negara-negaranya. Terutama dari bentuk katanya, dari morfologisnya dan sintaksisnya itu berbeda, sangat berbeda dari negara Mesir dan negara Maroko gitu. Seperti Imaleh, kata peribahasa Imaleh gitu. Seperti dalam contoh penyebutannya gini, seperti dalam surat Ad-Duha, yaitu berbunyi Wadduha dalam surat Al-Quran, Wadduha. Sedangkan diimalehkan itu menjadi Wadduhe. Mungkin seperti itu. Sekarang yang terakhir, nah, mengapa sih kaum Quraisy pada waktu itu bisa memenangkan lajah dialek pada zaman itu? Ada beberapa faktor yang mana memenangkan kaum Quraisy ini memenangkan lajah dialek pada masa itu. Yang pertama, dari segi agama. Bahwasanya kita tahu bahwasanya suku Quraisy pada waktu itu adalah pemegang sektor agama yang paling kuat. Karena apa? Karena pada zaman itu Baitullah Mekah itu dipegang oleh suku Quraisy, yang mengakibatkan semua suku-suku, kabilah-kabilah lain itu tertuju pada Baitullah pada Mekah itu. Nah, yang mana Baitullah itu dipegang oleh suku Quraisy, yang mengakibatkan semua orang, semua kabilah suku-suku itu pasti berdialeknya menyesuaikan dengan suku Quraisy yang memegang kekuasaan itu. Yang selanjutnya dari segi ekonomi. Di samping agama, bahwasannya suku Quraisy ini pada waktu itu sangat terampil, sangat mendominasi dalam segi ekonomi, perdagangan. Ya, yang pasti dikala suku Quraisy itu memegang dari sektor perdagangan, orang-orang ketika membeli, suku-suku ataupun kabilah-kabilah lain ketika melakukan transaksi itu pasti menggunakan dialek suku Quraisy, yang mana mengakibatkan semua kabilah-kabilah itu tertujunya hanya satu dialek, yaitu dialek suku Quraisy. Terus dari segi politik juga, dan terakhir yaitu kekayaan bahasa dari suku Quraisy itu. Nah, di samping dari faktor agama, ekonomi, politik, yang terakhir itu dari kekayaan bahasa. Dari kabilah-kabilah suku-suku yang lain, yang paling banyak ragam bahasanya itu suku Quraisy, yang mana mengakibatkan pasti semua kabilah suku-suku itu berpatokan hanya kepada suku Quraisy, dialeknya itu pada waktu itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekiranya bisa memaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.